Aduh, Itu Masya aku Allah. itu bingungnya itu soalnya dia ngapain aja menurutku cantik. Dari hamil pertama sampai sekarang juga cantik ya, enak ya. Saya tuh. Bunda cantik ya. Meninggalkan kasus skandal main api atau perselingkuhan, maka inilah tips menghalau selingkuh dari pasangan-pasangan selebritis. Seperti pasangan Dinda Hau dan Rembayang kembali jadi sorotan lantaran selalu menunjukkan aksi-aksi sweet serta berbagi pujian untuk menyenangkan hati satu sama lain. Terbaru, Ray terlihat pasang badan saat sang istri tercinta mendapatkan komentar nyinyir seorang netizen yang menyebut Dinda Hau tak terlihat cantik ketika disorot oleh kamera wartawan. Tak hanya mengumbar sederet pujian romantis, Ray juga memastikan jika sang istri selalu terlihat cantik dari sudut sorot kamera manapun juga. Jika di matamu begitu tak mengapa, karena Dinda kamera mana aja menurutku selalu cantik. Dari Dinda aku melihat betapa mulianya proses menjadi seorang ibu. Kata Rembayang dikutip dari Instastory-nya. Aduh, Itu Masya aku Allah. itu bingungnya itu soalnya dia ngapain aja menurutku cantik. Dari hamil pertama sampai sekarang juga cantik ya, enak ya. Saya tuh. Bunda cantik ya. Selain pasang badan, potret kebersamaan Ray dan Dinda yang menikah pada Juli 2020 lalu saat liburan bersama keluarga kecilnya di Jepang juga jadi sorotan. Pasalnya, mereka bak couple drakor in real life. Lantas benarkah Ray dan Dinda juga harus selalu terlibat proyek berdua serta memiliki pekerjaan bersama sesuai dengan perjanjian pranikah mereka? Usahakan untuk satu judul berdua ya. Iya. Mungkin salah satu bentuk ikhtiar kita. Ya, tapi kalaupun misalnya nanti ke depannya ada main sendiri ya ada juga gitu, tapi nggak yang spesifik banget ya. Lebih mengutamakan berdua lah. Sebenarnya nggak ada niat untuk membuat image kita romantis gitu tuh nggak ada. Cuman memang aku sama Ray itu senang aja mengekspresikan apa yang kita saling rasa gitu. Apa yang aku rasain, Ray rasain gitu. Jadi ya kayak gitu aja. Dan yang menilai romantis itu kan netizen ya kebanyakan ya. Dan alhamdulillah, masya Allah gitu kalau memang terlihat ya seperti itu. Dan semoga itu menjadi doa buat aku sama Ray ke depannya terus gitu. Sebelum nikah itu paling lebih ke ngewanti-wanti sih, kayak misalkan aku tuh punya masa lalu begini. Karena kan kalau kita walaupun taruhnya belum sempurna banget, tapi kan kita juga banyak belajar, banyak nanya-nanya juga kan. Ketika sudah menikah pun udah sama-sama kayak oke, begini. Oh, jadi yang dimaksud sama dia yang pada saat itu tuh begini loh. Jadi beginilah begitu. Kalau untuk pasangan sebenarnya kita sebisa mungkin pasangan itu kita berdua. Jadi nggak ada pasangan yang lain. Cuman kalau misalnya kayak jadi anak atau jadi adik ataupun saudara tuh nggak apa-apa. Dan memang ini bukan lagi syarat antara aku dan dia, jadi lebih ke syarat ke diri sendiri aja sih. Kita belajar komitmennya dari situ, karena kita ngerasa kita tidak menjudge orang yang menjalani yang lainnya, yang lain. cuman kita ngerasa ini yang kita yakinin. Dan di balik ini pun kita punya alasan yang
kita pengen anak-anak kita tuh ngelihat seorang ayahnya hanya memspesialkan ibunya. Pasti harapannya tuh kita bisa bertanggung jawab sebagai orang tua, kita bisa nasehatin anak, kita bisa ngasih yang terbaik dari kita bisa bikin bahwasanya anak itu tuh tidak minta dilahirkan. Jadi kita menginginkan anak ini ada, jadi kita harus bertanggung jawab anak ini harus jadi orang yang punya akhlak yang baik, insya Allah. Selain pasangan Rembayang dan Dinda yang selalu lengket dan memiliki perjanjian pranikah untuk proyek berdua, pasangan Ussy Sulistiawati dan Andhika Pratama juga menjadi salah satu pasangan artis yang jadi sorotan netizen. Karena di tengah ramainya perselingkuhan, Andhika yang usianya 6 tahun lebih muda dari Ussy justru mengaku tidak pernah terlintas keinginan untuk mengkhianati sang istri. Konon, hal inilah yang membuat rumah tangga yang dibangun oleh Ussy dan Andhika sejak 2012 lalu itu berjalan harmonis hingga saat ini. Lantas, bagaimana perhatian dan sweetnya perlakuan Ussy terhadap sang suami saat makan? Kalau di luar pokoknya dia nggak pernah mau makan, nunggu pulang, terus baru disuapin sama bininya. Ya memang begini aja udah kerjanya dari dulu. Tahu nggak sih yang aku paling kesel tuh selama aku sakit tuh apa? Jadi ringkih, apa-apa minta tolong. Aduh, pegangin, aku kesel banget. Kurang asin. Emang itu nggak asin, emang itu kayak apa? Kayak menggaris gitu aja. The real Andhika Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, permen yo. Tunteng. Enak nggak? Enak. Tapi gue belajar dari Andhika Pratama sebenarnya. Andhika tuh bilang gini, gue tuh kalau selingkuh capek, kata dia. Capek minta maafnya, capek ngobrol sama Ussy-nya, capek nanti ngumpet-ngumpetnya. Terus juga gue ngedapetin Ussy juga susahnya minta ampun. Terus orang tuanya udah, aduh capek deh, kata dia, mendingan enggak. Waktu gue jalan sama bini gue, ketakutan gue adalah netizen kala itu menganggap gue numpang hidup. Numpang ngetop, istilah anak sekarang pansos. Banyak orang yang memprediksi hubungan gue paling 6 bulan. Ada yang nyebar gosip bahwa kontrakan gue, mobil gue yang beliin dia. Omongan-omongan kayak gitu nyampe ke gue. Dan ketakutan gue adalah itu terjadi. Gue tuh sampai hari ini Pak, sakit hati sama beberapa orang yang ngomong jelek tentang gue kala itu. Ussy sampai hari ini mungkin ya otomatis dia pasti lebih dewasa dari gue. Dia melewati lebih banyak hal dari gue. Dia mungkin tahu lebih banyak hal dari gue yang mungkin gue baru lewatin di umur-umur yang sekarang gitu. Tapi dia bisa menurunkan egonya dia gitu untuk membiarkan gue jadi leader dalam urusan itu gitu. Dia biarkan gue mencoba ngambil keputusan apapun. Kalau misalnya keputusan yang gue ambil salah, baru dia maju untuk ngasih tahu gue bahwa lu tuh harusnya punya opsi A, B, C, D gitu misalnya. Harmonis katanya. Ya alhamdulillah kalau kelihatannya begitu, tapi percayalah di balik sosial media kami pun juga punya masalah. Masalah banyak pasti. Tapi dari dulu awal perkawinan kita udah sepakat untuk masalah nggak boleh keluar kemana-mana, bahkan untuk orang-orang sekitar rumah aja nggak boleh tahu kalau kita punya masalah. Ya. Jadi kalau ada masalah ya kita selesain berdua tanpa Campur tangan siapapun. Ya,
Kebahagiaan rumah tangga Usi dan Andika kian sempurna dengan kehadiran kelima buah hati mereka. Toh meski telah menjadi orang tua untuk kelima putra-putrinya, namun Andika justru terlihat kian bucin dengan Usi. Hal ini tergambar jelas dari video liburan mereka di Jepang. Lucunya lagi, hal ini justru memantik rasa cemburu anak-anak mereka. Sudahi semua ini adik-adik. Sudah, Yang pertama udah 17 tahun, kedua 18 tahun, terus 17. Bentar lagi 17 udah. Terus 11. Udah mulai deg-degan, ada yang ting tong, om, anaknya ada om gitu. Jadi ya tapi fase itu pasti akan dilewatin juga. Cuman itu kekhawatiran kita sebagai orang tua, akhirnya nyampe juga ya ke fase itu gitu. Nggak tahu kita siap atau enggak, tapi ketika waktunya datang juga. Ya mau nggak mau ya namanya. Untungnya kita jago acting ya. Oh iya benar. Ya kita tetap masih tahu lah batasannya, harus kapan kita harus ngelarang, kapan kita harus ngasih tarik ulurnya gitu.